Halo semua, perkenalkan saya Weni Widyastuti dari kelas 7 APD Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai siklus kebijakan dan pelayanan publik. Siklus kebijakan dan pelayanan publik didefinisikan sebagai proses politik yang sebagian besar diwujudkan melalui kebijakan publik yang berlangsung secara terus-menerus. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Proses kebijakan publik merupakan proses yang amat rumit dan kompleks, yaitu mulai dari tahap identifikasi masalah, tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap legitimasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, hingga tahap evaluasi kebijakan. Tahap pertama di dalam siklus kebijakan publik yaitu Identification of Policy Problem atau identifikasi masalah, yaitu mengumpulkan data-data mengenai permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Tahap kedua yaitu agenda setting atau penyusunan agenda. Dalam penyusunan agenda ini, para pembuat kebijakan membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun banyaknya masalah yang masuk ke dalam agenda pemerintah, namun tidak semuanya dapat mencapai status agenda. Hal ini dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat dan bervariasinya kepentingan. Pada tahap ini akan menghasilkan suatu output berupa agenda pemerintah. Selanjutnya, agenda pemerintah tadi dibawa ke tahap ketiga, yaitu policy formulation atau formulasi kebijakan. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan membahas masalah-masalah yang masuk ke dalam agenda pemerintah untuk dicarikan alternatif pemecahan dan penyelesaian masalah yang terbaik. Lalu tahap keempat yaitu policy legitimation atau legitimasi kebijakan. Tahap ini disebut juga tahap adopsi kebijakan, di mana dari banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan para aktor. Tahap ini bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Formulasi dan legitimasi kebijakan akan menghasilkan suatu output berupa kebijakan yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Tahap kelima yaitu policy implementation atau implementasi kebijakan. Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Pada tahap implementasi kebijakan, alternatif kebijakan yang telah ditetapkan tadi dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi berbagai sumber daya. Tahap implementasi kebijakan ini akan menghasilkan suatu output berupa tindakan kebijakan, di mana tindakan kebijakan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Dan tahap terakhir dalam siklus kebijakan publik yaitu policy evaluation atau evaluasi kebijakan. Dalam tahap evaluasi kebijakan ini dilakukan penilaian untuk melihat sejauh mana keefektifan dan keefisienan sebuah kebijakan publik. Selain itu, untuk melihat manfaat dan juga sebab-sebab kegagalan sebuah kebijakan publik. Serta untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan meraih dampak yang diinginkan. Adanya siklus kebijakan publik memberikan keuntungan, antara lain untuk membantu mempermudah kompleksitas perumusan kebijakan publik, memberikan kesempatan yang bagus untuk melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan secara sistematis dan analitis sesuai dengan batasan area, dan sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan tersebut.
Sekian penjelasan dari saya mengenai siklus kebijakan dan pelayanan publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.